Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang memori mengenai pengukuran ingatan dan lupa. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Addini Hayatun Nuha Rahmadani dengan NIM 21150401600. Yang kedua, Rezeka Purnama dengan NIM 21150400047. Dan yang ketiga, Nabila Rahma Anggraini dengan NIM 21150400002. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengukuran ingatan. Ingatan adalah kemampuan individu untuk menyimpan, memproses, dan memunculkan kembali pengalaman, data, informasi yang telah didapatkan pada masa lalu untuk masa yang akan datang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya sendiri. Berdasarkan arti katanya, daya merupakan kemampuan melakukan sesuatu atau tindakan dan ingat berarti berada dalam pikiran. Daya ingat berarti kemampuan mengingat kembali. Daya ingat yang dimiliki seseorang tergantung pada persepsi atau pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu. Daya ingat atau memori dimaknai tidak hanya kemampuan untuk menyimpan apa yang pernah dialami, namun juga termasuk kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang telah diketahui. Kemampuan tersebut disebut dengan pengkodean atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pemulihan kembali terhadap apa yang telah dialami atau diketahui, retrieval. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kerja ingatan. Yang pertama ada encoding. Dalam proses encoding, mengubah suatu sifat sebuah informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori seseorang. Proses encoding sangat mempengaruhi waktu lamanya suatu informasi disimpan dalam pikiran atau jiwa seseorang. Proses ini dapat berlangsung sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua ada storage. Proses storage dapat disebut juga dengan retensi, yang merupakan proses mengendapkan informasi yang diterima pada suatu tempat tertentu. Sistem penyimpanan ini sangat mempengaruhi kepada jenis memori, baik itu memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Yang ketiga ada retrieval. Dalam proses ini, seseorang berusaha mencari dan menemukan kembali informasi yang telah disimpan dalam memori untuk digunakan kembali. Lalu ada jenis daya ingat. Jenis daya ingat yang pertama yaitu daya ingat jangka pendek, yaitu sistem penyimpanan yang dapat memahami dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Ini adalah daya ingat yang menjadi tempat informasi yang saat itu dipikirkan. Saat kita berhenti memikirkan hal tersebut, maka hal itu akan hilang dari memori jangka pendek kita. Memori ini juga dikenal dengan istilah ingat kerja atau work memory. Artinya, semacam memori yang diibaratkan seperti meja kerja mental, di mana informasi dikelola atau dimanipulasi dan dipadukan untuk membantu dalam membuat keputusan, memecahkan masalah, dan memahami informasi luar. Masing-masing orang memiliki perbedaan kapasitas daya ingat jangka pendek mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu. Salah satu faktor utama dalam meningkatkan kapasitas ini adalah latar belakang pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan tentang sesuatu, orang tersebut akan sanggup mengorganisasikan dan menyerap informasi baru. Lalu ada daya ingat jangka panjang, yaitu bagian sistem daya ingat yang menjadi tempat informasi dalam kurun waktu yang lama. Daya ingat jangka panjang dianggap sebagai suatu penyimpanan yang kapasitas sangat besar dan berdaya ingat sangat jangka panjang. Para ahli membagi daya ingat jangka panjang menjadi 3 bagian, yaitu daya ingat episodik, daya ingat semantik, dan daya ingat prosedural. Memori episodik merupakan representasi internal dari sebuah peristiwa yang dialami secara langsung. Contoh, saat seseorang mengingat
kucing mewujudkannya di tengah malam dengan melompat ke ranjangnya, orang tersebut telah memanggil kembali memori episodik. Lalu ada memori semantik, merupakan representasi internal dari dunia di sekitar dan tidak bergantung pada berbagai macam konteks. Memori semantik meliputi fakta, peraturan, dan konsep unsur-unsur yang mendasari pengetahuan umum. Contoh, saat seseorang menjelaskan konsep kucing berdasarkan memori semantik, dapat dijelaskan sebagai mamalia mungil yang berbulu dan berkeliaran. Lalu ada memori prosedural, merupakan memori mengenai cara melakukan sesuatu, seperti mengetahui cara menyisir rambut, menggunakan pensil, menjahit, atau berenang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah menyampaikan materi tentang ingatan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Rezka. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lupa. Definisi dari lupa menurut Rebel dalam buku Santrok tahun 2008 ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali apa saja yang sebelumnya pernah kita pelajari. Lupa adalah kondisi di mana ketidakmampuan individu untuk memanggil kembali ingatan-ingatan tentang kejadian yang pernah dialaminya. Faktor-faktor penyebab lupa. Yang pertama, menurut teori atopi, lupa terjadi karena terlalu lama memori disimpan sehingga mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Yang kedua, menurut teori intervensi, lupa terjadi karena memori yang disimpan terlalu banyak sehingga menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, menurut teori Desai, lupa terjadi karena memori menjadi terurai dengan berlalunya waktu bila tidak diulang kembali. Dan yang keempat, menurut teori retrieval, lupa disebabkan oleh kurangnya petunjuk yang memadai terhadap suatu informasi yang pernah disimpan. Penyebab manusia bisa lupa, yang pertama, proses penyimpanan pada long-term memory tidak dilakukan secara sempurna. Kedua, adanya proses intervensi. Yang ketiga, karena pengaruh dari waktu. 4. Melemahnya atau hilangnya jejak penyimpanan. Yang kelima, adanya peristiwa-peristiwa traumatis dalam hidup. Dan yang keenam, adanya distorsi pada informasi yang disimpan. Cara untuk mengatasi lupa, yang pertama, overlearning, yaitu belajar lebih. Yang kedua, extra study time, yaitu tambahan waktu dalam belajar. Yang ketiga, mnemonic device atau muslihat memori. Dan yang keempat, clustering atau pengelompokan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rezka yang telah menyampaikan materi yang terakhir tentang lupa. Setelah sekian hasil dari presentasi kami, maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.